sambil ngobrol sambil nyari tamu. Entah kenapa bang, di sampingnya di kamar saya itu ada suara orang lagi main bang. Hah? Lagi berhubungan. Lagi berhubungan? Hah. Kirain saya tuh basah, terus ada, maaf bang, Iya. dia berak sedikit. Oh iya, berarti udah sampai keluar kotoran. Iya, tapi di situ saya nggak ngeh bahwa dia itu. Dia itu kayak apa? Kayak ngedahak. Ngedak tuh, oh gitu. Nah, Oke. bukan ngedahak, melainkan kan ngedahak dia tuh. Ngedahak tuh gimana ya? Iya. Kayak halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kamar Jerry Podcast. Fenomena yang bakal gue bahas hari ini adalah fenomena yang sekarang dijadikan lifestyle oleh banyak kalangan. Baik itu perempuan-perempuan muda maupun yang sudah dewasa, laki-laki juga demikian. Fenomena yang hadir di tengah-tengah kita ini sudah dianggap tidak tabu lagi, sudah dianggap lumrah, sudah dianggap menjadi bagian dari kehidupan, dan terkadang orang berpikir melakukan atau nyemplung ke dalam dunia yang seperti ini tuh adalah sebuah hal yang lumrah sekarang. Baik bagi pekerjanya maupun yang memakai jasanya. Ya kalian udah pasti tahu dari judul dan thumbnailnya, yaitu ya fenomena open BO. Memang sih kalau kita dengar namanya itu kayak apa ya, menjadi lebih enak didengar. Padahal kalau misalkan kita convert ke dalam makna sebenarnya, itu kan kasar banget dan hina banget gak sih? Maaf nih, bukan maksudnya gue menghina para pelakunya, tapi kayak pekerjaan seperti itu bukannya sebuah bisnis di level yang paling rendah banget gak sih gitu. Dan hari ini gue kedatangan bintang tamu yang akan bercerita fenomena yang terjadi di saat dia bekerja sebagai seorang joki open BO, yang mana ceritanya ini bikin gue shock banget, bener-bener shock banget. Nanti kalian dengar langsung cerita dari Acil. Halo Cil. Halo bang. Asli Bandung ya? Bandung bang. Dan kejadian yang bakal lo ceritain ini juga dari Bandung? Dari Bandung juga bang. Boleh diceritakan sedikit mungkin Cil, awal mulanya kayak gimana lo bisa berada di dunia yang seperti ini? Awal mulanya itu saya pacaran dengan wanita yang sudah bekerja di dunia seperti itu. Oh oke. Ya, nah singkat cerita, saya mendapatkan tamu yang sedang berhubungan badan, lalu dia meninggal. Ini yang dikisah yang bakal diceritakan nanti ini. Betul. Oke. Itu yang akan. Berarti awal mula lu masuk di dalam dunia, sorry ini gue sebut open BO ini. Betul. Karena lu kenal dengan satu cewek. Betul. Pacaran, dan memang dia statusnya adalah seorang cewek bookingan. Betul. Terus gimana bisa sempat kepikiran untuk ya udah diterusin aja gitu jadi sumber penghasilan? Nah, awalnya gini bang, ketika itu saya masih kerja bang, masih kerja. Saya kenal dengan dia, pacaran dengan dia. Nah,
ketika saya libur itu saya iseng-iseng nyari tamu buat dia gitu, karena dia sepi. Karena di situ posisi saya nggak ngelarang dia untuk kerja seperti itu. Oh iya? Nggak. Tetap terima kayak gitu? Tetap terima. Karena konsepnya kalau misalkan saya ngelarang dia, otomatis saya harus memenuhi semua kebutuhan dia dong. Sedangkan kebutuhan dia yang pada saat itu cewek seperti itu dikasih uang dengan gaji UMR itu nggak mungkin. Nggak cukup? Cukup, nggak mungkin cukup. Jadi otomatis itu harus melebihi, dan di situ saya sadar diri juga bang. Jadi lu kerja, gua kerja. Tapi nggak pernah kepikiran kayak gimana gitu, kayak kesannya aduh pas dia lagi kerja, kan itu cewek lu gitu? Oh ya pasti ada bang. Pasti ada? Sakitnya ada. Karena itu udah main hati ya, pasti ketika, jangankan gini bang konsepnya, jangankan lihat pasangan kita di kamar dengan orang lain, pasangan kita ditelepon sama cowok lain kita marah dong. Pernah apalagi bukan pernah lagi bang, sering kita cekcok masalah itu. Apalagi ketika dia lagi di dalam itu kan saya suka iseng-iseng bang, kalau misalkan saya lagi udah pulang nih, dia kebetulan ada tamu, kalau misalkan dia ada tamu saya otomatis nunggu di luar bang. Oh jadi tinggal bareng nih ceritanya? Iya tinggal bareng. Oke. Tinggal bareng. Nah otomatis saya nunggu di luar dong. Iseng-iseng saya suka nguping bang, nguping. Nah kalau misalkan denger dia cekikik sama tamu tersebut di dalam, emosi bang. Oke. Emosi. Bisa bayangin sih. Iya. Dan itu sampai berapa lama akhirnya kayak lu belajar ikhlas lah, terima gitu? Lambat laun bang. Lambat laun dengan suasana dan kondisi yang ya kita jalanin, saya bisa nerima gitu. Saya bisa berbaur dengan lingkungan tersebut. Dan suatu saat begitu saya memanfaatkan waktu untuk membantu dia nyariin tamu, bisa disebut dengan istilah sekarang itu joki bang. Oh jadi lu akhirnya ngejokiin dia? Betul. Jadi kayak orang-orang yang mau booking itu yang nerima chatnya lu? Iya betul. Oh oke. Gue ngejokiin. Nah awalnya saya terima tamu, kasih aja kan ke dia. Oke. Selang berapa lama adalah temen dia bang, temen dia datang, dia ikut juga stay di situ. Terus ketika ada tamu bentrok tuh, jadi si tamunya itu dia bawa temennya 2 orang, otomatis dia butuh cewek juga satu lagi gitu. Nah setelah dikasih sama teman saya, jadi pacar saya 1, temennya pacar saya 1. Oke. Nah setelah beres itu si temennya itu ngasih uang joki ke saya. Dari 1 tamu itu harganya lumayan lah, ke saya ngasih uang joki. Persenan gitu? Persenan. Oke. Nah di situ kita boleh tahu nggak sih? 1 merah 1 biru bang. 1 merah 1 biru. Baik. Oke. Paham. 1 merah 1 biru ya. Yeah. Nah itu 1 tamu bang. 1 tamu. Nah di malam itu saya ngasih ke dia itu sampai 6 tamu. Wow. Nah otomatis dong menjanjikan. Iya. Nah di situ konsep saya, jadi lambat laun saya malas kerja, fokus joki bang. Resign akhirnya dari pekerjaan? Iya keluar akhirnya. Oke. Keluar akhirnya. Nah setelah keluar saya fokus joki. Di situ per bulan saya ya penghasilan nambah bang. Lebih besar malah? Lebih besar, lebih berkali-kali lipat dari itu. Dan kehidupan pun kata kasarnya yang dulu kita pengen sesuatu itu harus mikir dulu, ketika itu saya enggak bang, beli ya pengen tinggal beli, aduh ya itulah. Jadi saking enaknya duit itu bang. Saking enaknya duit itu. Nah lambat laun nambah tuh anakan tuh ya, kita sebut si cewek bookingan itu saya sebut anakan bang, karena di situ saya jokinya. Itu sampai berapa orang? Itu sampai 8 orang bang. Itu yang pegang 1 orang saya pegang, 1 orang. Nah setelah itu
apa saya jalanin bisnis itu, terus saya sampai nyewa satu tempat yang tadinya kesannya kosan ya bang ya, kosan yang saya bayar bulanan, terus saya sewain ke anakan saya itu harian dihotelin lah gitu istilah. Oh dihotelin, oke. Di istilah hotelin. Nah ada cuan juga kan di situ sehari-harinya. Belum saya ngasihin tamu juga. Terus tamu yang berbagai macam tamu bang, yang saya masukin itu dari anak masih sekolah. Itu ada anak sekolah juga? Anak SMP pun ada bang. Oh iya? Kecil. Betul, ada. Cukup ya jajannya ya anak SMP buat sampai ngebukain cewek gitu ya? Entahlah di situnya. Oke. Sampai ke orang tuanya ya udah level kakek-kakek pun ada. Kakek-kakek pun ada? Kakek-kakek pun ada. Oke. Jadi berbagai macam tamu saya pelajari, terus saya di tempat itu pun koordinasi saya semakin diperkuat, baik dari keamanan setempat, terus oknum-oknum ormas setempat, terus bahkan sampai oknum pihak yang berwajib pun ada Pak di situ. Berkecimpung ya bisnis dengan bukan bisnis ya, maksudnya jadi kita ngasih akses ke mereka dipermudah dan kita pun dikasih keamanan dari mereka gitu. Arti kasar bukan keamanan kita dijagain, melainkan bila mana ada info, misalkan ada info nih razia malam ini, nah kita udah tahu ada info itu, kita langsung prepare close semua. Saking rapihnya kita gitu. Feedback ke kitanya, kita ngedekatin mereka, akhirnya feedbacknya ya banyak lah, seperti perjalanan yang ribut, terus suka dukanya di dunia seperti itu tuh menurut saya ya untuk saat ini ya, pemikiran saya untuk saat ini benar-benar kelam banget. Ada nih suatu hari bang, suatu hari saya dapat tamu bang. Nah di posisi itu semua teman-teman saya, anakan saya itu ada yang keluar kota, disebutnya terbang bang. Terbang. Jadi mereka karena sepi di situ, mereka nyoba luar kota dengan hotel ke hotel gitu. Di situ saya di kosan itu sisa 2 bang, yaitu pacar saya dan anakan saya dan pacar saya. Nah anakan saya itu bawa temannya juga, dia bawa temen joki juga bang. Oh temen joki yang bawa temen joki juga, cewek. Dia kamarnya sebelah dengan saya. Nah malam jam 11 malam kurang lebihnya bang, jam 11 malam itu saya dapat tamu karena dia si tamunya juga enjoy juga, dia langsung ketemu yang nyambut itu bukan si anakan, kan biasanya anakan nih yang nyambut, ini yang nyambut saya langsung. Karena kan tamunya enjoy gitu, jadi dia meskipun di situ ada joki pun nggak jadi masalah gitu. Nah singkat cerita tamu itu pun saya kasih ke cewek saya bang. Ke cewek saya kasih. Nah itu kan si tamu tuh berdua bang, datang pakai mobil. Satunya supirnya. Nah dia diantar sama supirnya. Nah ya satunya supirnya, yang satu bos. Yang satu tuh bos, dia itu habis ngirim barang lah ke Bandung tuh, mau balik ke kota dia, tapi dia mampir dulu. Baik. Nah akhirnya si bos itu masuk, saya sama supirnya itu di ini bang, di parkiran nungguin di parkiran ambil ngopi ngerokok. Itu agak lumayan lama bang. Biasanya dia itu kalau sama tamu itu nggak pernah lama.
Sebentar doang udah selesai. Udah selesai. Ini lama Bang, kurang lebih 30 menit. 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Nggak lama saya dipanggil nih. Kesini. Ditelepon. Ditelepon. Kesini. Ya udah. Saya datang. Dia di depan pintu. Saya masih posisi di luar. Oke, depan Anakan saya tuh. Di depan pintu kamar itu. Iya, di depan pintu kosan. Dia bilang, bapaknya pingsan. Kaget dong saya lah. Iya, kok pingsan? bisa ya? Iya, kok bisa gitu. Akhirnya saya panggil lah supirnya, Bang. Panggil supirnya, Pak, ini si bapak pingsan. Gimana? Ayo yuk ke dalam. Ke dalam. Posisinya kan itu kosan saya tuh Bang, ada kamar, ada ruang tamu. Oh iya, Ya. oke. Nah si bapak itu posisinya masih tergeletak di kamar. Di kamar. Dengan posisi telanjang. Oke. Masih posisi telanjang. Kita di situ konsepnya nggak ada yang negatif bahwa itu gimana nggak ada. Itu pingsan. Ya udah. Kita coba berusaha bangunin. Nggak lama si supirnya bilang ke saya Bang. Supirnya ngomong ke saya, ini si bapak memang dulunya punya penyakit jantung. Wah. Tuh. Saya pun di situ agak kaget juga, serem juga gitu serem ya. juga soalnya. Punya penyakit jantung. Saya itu langsung nggak banyak lama bilang ke supirnya, Pak, jangan dilamain. Langsung aja bawa ke rumah sakit. Oh ya udah bantuin. Karena kan posisi kosan kita itu parkirannya luas Bang. Jadi mobil itu langsung bisa ke depan pintu Bang. Oke. Langsung bisa ke depan pintu. Nah setelah itu si mobil diparkir dulu. Saya sambil manggil tukang parkir Bang untuk bantuin bopong. Tapi itu udah dipakein baju apa diselimutin aja? Masih diselimutin dulu. Masih diselimutin dulu. Oke. Nah setelah itu kita angkat dulu nih ke ruang tamu. Diangkat dulu ke ruang tamu. Nah saya bawa bajunya, kita pakein dulu tuh bajunya. Kebetulan saya bagian makein celana Bang. Oke. Bagian makein celana. Kirain saya tuh basah, terus ada maaf Bang, dia berak sedikit. Oh iya, berarti udah sampai keluar kotoran. Iya, tapi di situ saya nggak ngeh bahwa dia gitu. Anjir, itu di situ aja udah pertandanya tuh. Terus. Nah, di situ kita nggak ada pemikiran ke situ. Itu kasur itu kayak ketumpahan air Bang, basahnya tuh Bang. Dari mana? Ya itu, makanya. Nah, setelah itu kita nggak berpikiran ke situ, nggak berpikiran bahwa kenapa-napa. Kita langsung pakein semua. Saya pun nggak bilang bahwa si bapak itu keluar kotoran. Saya nggak bilang di situ. Saya lihat sendiri gitu. Kita bopong ke mobil. Akhirnya diantarlah si bapak itu ke rumah sakit. Tapi saya nggak ikut Bang. Yang ikut siapa? Itu supirnya aja. Supirnya aja, berarti berdua aja mereka. Berdua aja. Karena saya di situ kan perlu beres-beres juga. Iya. Kan saya juga gimana gitu. Nah, saya langsung ngobrol dengan anak saya. Itu gimana? Kata saya tuh. Tadi kok bisa? Gitu? Iya, kok bisa sampai pingsan, kata saya tuh. Terus dia bilang, itu kayak biasa, main biasa gitu. Karena kan si bapak itu Bang, badannya tuh gemuk Bang. Oh, orangnya gemuk. Badannya gemuk. Oke. Badannya gemuk, menjelang tua lah. Itu kisaran umuran kepala 4, kepala 5 lah itu si tamunya tuh. Nah setelah itu dia cerita itu main kayak biasa, tapi ketika dia mau keluar dia itu kayak ngedahak tuh gitu. Nah Oke. bukan ngedahak, melainkan ngedahak dia tuh. Ngedahak tuh gimana ya? Iya. Kayak gitu loh. Oh, oke, ngorok jatuhnya ya? Kayak ngorok gitu. Bisa jadi ngorok. Iya, kayak ngorok gitu ya. Nah. Oke, terus. Nah, udah kayak gitu, keluarlah dia. Tapi yang anehnya tuh dia keluar
kayak kencing katanya. Oh, makanya basah. Makanya basah, tapi itu posisi di dalam. Belum dikeluarin, Bang. Belum dicabut? Belum Oke. dicabut. Setelah itu otomatis dia ketimpa dong. Yang lamanya, ya si ceweknya. Ceweknya, oke. Ceweknya itu ketimpa. Ya, yang lamanya dia beres itu karena dia berusaha untuk balikinnya itu berat. Oh, jadi si ceweknya di bawah nih Iya, posisinya? posisi Oke, di bawah, oke. cewek, si cowoknya di atas. Dia ditimpa Dia akhirnya. ditimpa. Dia berusaha, katanya tuh berusaha untuk ngebalikin badan itu susah banget. Dan akhirnya ya lambat laun itu dia bisa, makanya dia langsung di baju langsung manggil saya. Nah, kita lagi canda-candaan, Bang. Ya, karena ya udahlah, yang udah gitulah. Iya, Ngapain, yang iya. penting kita mah kerja dapat duit udah. Iya, Udah, belum ada konsepnya. kebayang tuh akhir dari si bapak ini kayak gimana, nggak tahu. Enggak Taunya ada. pingsan aja. Taunya pingsan aja. Oke. Terus kada dia bilang, saya dulu bilang ke anak kawan, tadi kayak dia itu kayak ngeluarin kotoran kata satu. Iya. Wah, masa sih? Masa iya dia koit gitu di sini sambil Iya. ketawa si anak-anak Orang itu. orang kok itu yang bisa habis gantung itu pasti yang Nah. tandanya kotoran Kotoran keluar. keluar. Iya. Terus. Sambil ketawa dia, masa koit katanya tuh kakak ketawa. Ya saya juga nggak ada pikiran ke situ, ikut ketawa juga. Iya. Nggak lama selang kita lagi ngobrol sambil beresin gitu, ada mobil masuk lagi, Bang. Saya lihat, loh kok mobil si bapak tadi Balik lagi. balik lagi, Bang. Oke. Balik lagi, ternyata supirnya turun ngetuk, Bang, HP saya ketinggalan katanya tuh, ketinggalan handphonenya, Bang, Di kamar. di kamar waktu bopong itu. Oke. Waktu bopong itu ketinggalan di kamar. Nah, dia nanya dulu ke kita, itu si bapak udah belum, Bang? Tapi nadanya tuh dia nada kayak gelisah gitu. Oke. Si bapak udah beres belum bayarnya katanya tuh. Misalnya takut belum bayar. Saya Oh, tanya lah. sorry maaf. Jadi si supirnya ini nanya bayaran si bapak Iya, ke si cewek itu. jasa si anakmu tadi. Betul. Oke. Terus. Nanya itu. Saya tanya lah ke cewek tadi udah bayar. Udah, karena kan konsepnya sebelum main bayar dulu. Bayar Kak. dulu. Duit Oke. dulu. Nah, setelah itu katanya tuh, udah. Ya udah, gimana Pak si bapak? Saya nanya kan ke supirnya, gimana si bapak? Udah sehat? Udah bangun? Bapak udah nggak ada. Di situ saya, Bang, benar-benar shock di situ, Bang. Anakan saya sama di situ langsung melongo. Jadi yang tadinya konsepnya kita ketawa-ketawa ngeledek dia koit, ternyata dia meninggal beneran, Bang. Gue kira kayak ada proses kayak dia di rumah sakit dulu gitu, dirawat dulu gitu. Enggak, berarti itu langsung di situ. Langsung di situ. Itu Wow. rumah sakit pun deket, Bang. Rumah sakit itu nggak nyampe 15 menit dari kosan itu. Akhirnya kita langsung diam semua. Serius, Pak? Ya, ini saya mau telepon keluarganya. Saya ngomong dong. Ini gimana kalau keluarganya tahu? Kata saya. Iya. Enggak, Pak. Ntar saya yang jelasin. Gak mungkin, saya juga takut kena, katanya. Iya. Takut kena sama ibu, katanya. Ya, sebisa mungkin, Pak, kata saya tuh gitu. Iya. Yang penting nggak sampai dicap jelek di pihak keluarga almarhum bapak itu. Oh ya, dan lu semua juga nggak mau dilibatkan lah. Betul, Nggak mau terutama kena, itu juga. oke. Nah, setelah itu si bapak itu pergi. Saya ngobrol lah langsung. Itu anakan saya masih bengong, Bang. Jadi kayak orang yang hilang kesadaran gitu, Bang. Bengong tapi sambil netesin air mata. Nggak nyangka ya. Gak nyangka. Saya bilang, udah nggak usah bengong. Terus dia bilang, berarti tadi saya main sama mayat ya. Oke.
ya otomatis lah gitu kan. Saya bilang dia nanya seperti itu, saya nggak jawab iya, nggak jawab enggak. Saya jawab enggak, salah. Saya jawab iya, saya salah. Nah, setelah itu saya mulai nenangin dia supaya nggak kepikiran terus gitu. Saya undanglah teman saya yang di kamar sebelah itu. Saya undang, suruh ke kamar saya. Karena di posisi kejadian itu dia pun sama, lagi ada tamu. Tamu. Jadi nggak tahu itu ada kejadian seperti itu. Maaf, ini di jam berapa? Malam Bang. Oh, udah malam. Oke. Itu setelah kita tahu almarhum nggak ada tuh kurang lebih jam 12:30 jam 12 atau jam 1:30-an malam. Oke. Gitu. Nah, kita undang, kita ceritain lah ke teman saya yang kamarnya di samping itu. Ceritain, teman saya pun ikut ngebantu nenangin anakan saya juga, Bang. Ditenangin. Akhirnya saya putusin di situ untuk close, Bang. Close itu maksudnya gimana? Nggak nerima tamu lagi semalam itu tuh, dikarenakan lihat kondisi shocknya itu. Iya. Anakan saya masih mikir, nggak nyangka gitu. Iya. Akhirnya nggak lama kita nenangin sambil cerita, sambil ngehibur, tidurlah di situ kita, Bang. Udah beres malam pertama. Maaf, tidurnya di kasur yang kejadian apa di kamar sebelah? Kita masih di ruangan yang sama, tetapi kita di ruang tamu, Bang. Oh, ruang tamu tidurnya. Ya, Oke. ruang tamu. Jadi enggak, kalau kasur itu kan langsung diberesin, ketika saya manggil teman itu udah langsung diberesin. Setelah itu besoknya otomatis kan ganti kasur, Bang, kita. Soalnya itu kayak kasur yang bekas almarhum itu kita buang semua, Bang. Termasuk sama spray-spraynya. Oke. Karena itu hampir setengahnya basah tuh. Hampir setengahnya basah. Oke. Setelah itu kita ganti, kita biasa. Di kebesokannya itu kita biasa lagi, kerja lagi. Di situ kita mulai nggak karuan, Bang, kerja tuh. Kenapa? Nggak tahu, hawanya itu males, gersang, gelisah, nggak karuan aja pokoknya, campur aduk. Beda aja gitu ya? Beda aja hawanya tuh di situ. Oke. Tapi saya tetap, karena dia juga udah agak tenang, anakan saya, dan dia dia mutusin untuk nyari lagi tamu. Ya udah, saya lanjut. Tamu sampai tengah malam. Saya ingat sampai jam 10 malam. Kita open jam 1 siang sampai jam 10 malam itu nggak dapet tamu satupun. Sepi, benar-benar sepi. Sepi banget. Oke. Itu di awal sebelum ada kejadian tuh, Bang, kita sesepi-sepinya kita minimal 3 naik, Bang. Pasti ada minimal 3. Nah, ini sampai jam 10 belum naik, Bang. Nggak lama itu kan posisi kita lagi di kamar nih berdua tuh. Pintu luar itu kayak ada yang mau buka. Truk gitu sekali, Bang. Oke. Saya pikir itu teman saya. Soalnya ke teman saya kalau misalkan udah tengah malam mau makan mau nyari makan itu pasti ngajak anakan saya itu, Bang. Oh iya, biar bareng gitu ya? Ya biar bareng gitu. Karena dia juga kan cewek, nggak ada teman keluar. Saya suruh lah anakan saya itu lihat ke situ. Siapa tahu dikunci, saya mikir kan kirain dia masuk loh. Kirain dia masuk. Nah, udah gitu dia keluar, bukain pintu, nggak ada siapa-siapa. Bener kosong.
benar-benar dia yang lihat. Oh ya udah, tapi di situ saya enjoy, belum ada kepikiran apa kita dipengaruhin gitu. Oke. Maksudnya kayak belum ada kepikiran kalau itu gangguan. Karena baru pertama dan kayak terkesan biasa lah. Terkesan biasa. Udah sering nih teman-teman yang ngajak makan di jam segitu. Betul, terkesan biasa. Nah, setelah itu ya udah biasa aja. Kamar lagi, saya masih fokus nyari tamu. Di situ terdengar kayak digojlak-gojlak bang, cuk 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 cuk. Wah. Udah lebih ini nih, lebih frontal lagi nih. Sekarang lebih keras dia. Lebih keras lagi, oke. Dikunci tadi kata saya. Enggak dikunci katanya. Ya udah itu bukain kata saya. Dia bukain, nggak ada bang. Nggak ada orang lagi. Nggak ada orang lagi. Bentar, mau nanya. Depan kamar kalian langsung kamar apa atau apa? Ini kan misalkan pintu di depannya apa? Parkiran. Oh langsung parkiran. Oke, los gitu. Oke, baik. Terus. Langsung parkiran. Nah setelah itu nggak ada siapa-siapa katanya tuh. Lu ke kamar cek kata saya. Lu ke kamar, ya ke kamar teman saya tuh. Ketok aja. Dia siapa tahu dia nyangkanya kita lagi ngapain kata satu gitu. Dia ke kamar, ketok-ketok nggak ada teman saya di situ. Ditelepon lah. Ternyata teman saya tuh udah lagi di luar, udah lama lagi di luar dia. Oh berarti nggak di kosan maksudnya? Nggak di kosan. Lagi di mana? Di tempat makan atau lagi main aja dia. Iya. Oke. Lagi main. Lah, terus tadi siapa? Nah, konsep pemikiran saya itu masih belum digangguin. Itu masih saya, wah ini paling anak muda sini. Oh, oke. Yang enggak kebagian jatah lah kata kasarnya. Oh, oke. Kebagian kata kasarnya uang rokok atau uang minum lah. Oh, tapi seharusnya tuh ada. Kalian harus ada pajaknya lah gitu ya. Tapi nggak wajib harus store tiap hari atau tiap minggu, enggak. Ketika mereka ada lagi ketika mereka ketemu saya pasti saya kasih. Oke, gitu. baik. Saya pikirnya wah ini pasti anak-anak iseng. Nggak ada pemikiran apapun. Itu di malam kedua. Nah, malam ketiga masuk malam ketiga bang. Di situ kita bangun kerja seperti biasa lagi ya, aktivitas biasa lah, nggak ada apa-apa. Terjadi lagi tengah malamnya bang, di malam ketiga itu lebih parah lagi bang. Posisi saya lagi di ruang tamu bang. Saya lagi di ruang tamu, anakan saya di kamar lagi rebahan di kasur. Saya lagi fokus nyariin lagi fokus ngejokin. Posisi pintu itu setengah kebuka bang. Pintu apa nih? Pintu depan? Pintu luar. Oke. Ya, pintu luar ya. Oke. Posisi setengah kebuka. Nah, nggak lama itu kayak kalau misalkan dia sama angin, Bang. Kalau kebuka ya kebuka, kalau ketutup ya ketutup. Oh iya. Kedorong angin lah gitu ini ya. Ini dia gitu, Kak. Oh, bolak-balik. Dimainin. Seolah-olah ada yang megang dong berarti. Iya, loncat saya langsung keluar, Bang. Nggak lama saya loncat keluar, teriak anakan saya, lari juga keluar. Oke. Konsep saya itu kirain dia kaget denger saya. Iya, ngikut. Ternyata kalau dia itu ada yang ngebisik, ada yang kayak ngedaum gitu di telinga. Iya, di telinga 3 kali katanya. Apa katanya? Yang ngegaum. Oke. Dia loncatnya gitu. Kalau saya itu lihat pintu jelas. Kalau dia suara masuknya. Ya udah nggak beres kata saya tuh. Udah ke kamar. Pindah kamar kata saya. Pindah kamar ke kamar teman saya, Pak. Oke. Pindah ke kamar teman saya. Lagi nyeritain itu di situ saya panik, dia pun panik sama cerita. Udah itu mah halu katanya tuh halusinasi. Katanya. Halusinasi. Ya, halusinasi. Oke. Enggak katanya gitu. Kalau misalkan itu halusinasi, enggak mungkin keliat sama mata gua gitu. Oh, langsung gitu. Maksudnya Keliat aja pintunya gitu. Oh, ngeliat pintunya, kirain ngeliat sosoknya, bukan enggak, kan? Oke. Itu pintunya gitu. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Udah fokus aja kerja karena dia juga lagi teman saya lagi butuh duit, dia juga pengen fokus kerja, nggak mau. Oke.
Tapi dia belum kepikiran buat pindah kamar atau gimana? Kita udah pindah kamar. Oh, itu udah pindah kamar, Saya udah pindah angkut kamar. barang ya? Enggak angkut barang, pindah tidur. Pindah tidur? Pindah tidur aja. Oke. Pindah tidur oke, doang. oke. Itu kan jadi si kamar saya dengan kamar teman saya itu satu tembok, Bang, Oke. berdempetan. Nah, saya pindahlah tidur di kamar teman saya. Berdua itu. Kalau bukan tidur lah, jadi diem gitu karena kita kalau malam itu nggak tidur, Bang. Tidur itu pasti pagi. Kalau Karena itu pas jam itu, kerja juga kan? Iya, Di jam kerja itu. kita Oke. gitu. Jadi kita anggap aja itu nongkrong lah gitu ya. Nongkrongnya. Nongkrong di kamar teman saya sambil kerja juga gitu. Nah, itu entah jam 1 atau jam 2 ya, estimasi kita lagi nongkrong, kita lagi ngobrol, teman saya pun lagi nyari tamu, saya pun sambil ngobrol sambil nyari tamu. Entah kenapa, Bang, di sampingnya di kamar saya itu ada suara orang lagi main, Bang. Lagi berhubungan. Lagi berhubungan? Hah. Desahan ceweknya itu desahan biasa, Oke. tapi desahan cowoknya kayak merintih kesakitan, Bang. Dan itu semua dengar, Bang. Bukan saya aja. Itu di kamar kalian, tempat kejadian? Suaranya suaranya muncul di kamar kejadian, Heeh. terdengar di tempat diam saya di kamar teman saya. Di sebelah itu? Di sebelah. Terdengar sampai itu. Oh. Tapi biasanya kalau misalkan nih, maaf nih, kalau misalkan di dalam kondisi normal, kayak bener-bener ada yang main di sebelah, biasanya kedengeran nggak ke sebelah? Kedengeran sih, kalau tapi nggak sejelas itu, Bang. Oh. Cuman kedengeran paling blak-bliknya doang lah gitu. Samar-samar lah. Samar-samar lah. Kalau ini jelas banget. Jelas banget itu, semua dengar di situ. Oke. Semua dengar. Nah, itu kan kosan kita itu hanya 4, Bang. Hanya 4 kamar, langsung parkiran. Oke, oke. Gitu, karena ya agak lumayan mahal juga kosannya, jadi kayak kosan privasi gitulah. Mhm. Tapi akses 24 jam, kosan bagus deh. Kita mikir yang sebelah kosong. Yang di ujung itu dia bukan pasangan. Dia orang kerja. Oh, bukan pasangan, orang kerja. Berapa orang? Satu? Satu Dua? orang. Oh, satu orang doang. Cowok Satu doang. cowok. Oh, oke. Cowok doang. Oke. Kita di situ sampai bengong. Ini suara di sini loh, di kamar kita. Iya. Kita jebluk-jebluk aja digini-gini, tetep suara makin keras, Bang. Makin keras Makin kedengeran. keras kedengerannya. Kita hening, makin keras. Oke. Situ kita putusin semuanya untuk keluar, kita lihat, Langsung cek aja gitu. langsung cek. Karena nggak dikunci kan, si kamar nggak dikunci kan. Tadi saya panik itu, Bang, langsung pindah. Kamar nggak dikunci. Kita keluar bareng semua, dobraklah pintu. Buka, nggak ada siapa-siapa. Dan Kosong. suara itu hilang. Oh, hilang di saat kalian buka pintu udah. Itu hilang suara, nggak ada lagi. Nah, di situ kita udah mulai fix, semua sepakat, sepemikiran bahwa ini yang ganggu almarhum. Oke. Karena kita udah hampir 2 tahun di kosan itu belum pernah ada gangguan sama sekali, Bang. Saya pun kalau misalkan ditinggal sama anak kan tidur sendiri, nggak ada, Bang. Oh. Nggak ada gangguan sama sekali. Fix ini almarhum. Jadi semenjak kejadian itu udah tuh banyak gangguannya. Banyak gangguannya. Dan selama sampai terdengar suara itu, anakan saya nggak dapat tamu satupun. Oh. 3 hari, Bang. 3 hari berturut-turut gak ada 4 tamu hari 3 satupun. malam nggak dapat tamu satupun. Oke. Besoknya kita udah mikir nih, kita semua udah mikir gimana kalau misalkan adain pengajian ya, sholawatan untuk almarhum Di tempat itu? ya. Oke. Kita mikir ke situ karena ya gimana, kata situ gue nggak bisa inilah, awam gitu ya, awam Iya, agama. iya. Awam agama. Akhirnya kesini untuk manggil ustad, untuk manggil ustad. Kan tetapi itu diundur, Bang, diundur dulu karena kondisi budget, karena anakan saya itu pun nggak
nggak dapat. Nggak dapat tamu. Iya, nggak Loh, dapat tamu. jadi kalau dapat tamu untuk bayar ustadz agak lucu juga. Iya juga sih kalau misalkan ke situ kan, tapi kan konsepnya ya duit dari manapun itu Iya. apa sumber penghasilannya seperti itu gitu kan. Iya. Dan dia pun duitnya kan udah makin menipis gitu. Iya, Kalau misalkan untuk buat bikin pengajian itu nggak bakalan cukup. Oh. Itu hanya cukup untuk makan doang. Nah, setelah itu di malam keempat saya masih tidur di ini saya dulu di teman saya itu hanya satu kali gangguan, tapi itu entah, kalau menurut saya itu bukan gangguan, melainkan mungkin ada suara pantulan atau apa, karena dia kayak gedok-gedok tembok bang. Tapi nggak tahu dari mana. Iya, nggak tahu dari mana. Oke. Nggak tahu dari mana itu gedok-gedok tembok. Dipukul lagi sama teman saya, gedok-gedok lagi. Dipukul lagi nih temboknya sama teman saya. Kan kita satu ruangan nih. Pukul lagi, gedok-gedok lagi dia. Kalau ya konsep pemikiran saya itu hanya apa? Mungkin halusinasi. Dari suara luar, Bang. Oh, oke. Ya, dari pantulan luar. Close nggak bakalan bener, nggak dapet tamu lagi. Close tuh malam itu nggak kerja. Oke. Kerja. Akhirnya teman saya ngasih saran untuk ya udah ntar sore kita adain pengajian. Ntar kurangnya dibantu sama teman saya. Oke. Akhirnya dibantu, kita ngadain pengajian, manggil ustadz sama ibu kos sama tetangga tersebut, karena mereka pun tahu kerjanya kita apa. Oh, mereka tahu dan mengizinkan lah gitu ya. Kalau mengizinkan enggak, tapi cuek bebek aja gitu. Oh iya, oke. Karena itu jaraknya enggak jauh sama sama prostitusi biasa yang ada di Bandung. Oh, memang yang udah terkenal. Terkenal di situ. Oh, daerahnya memang oke. Iya, daerahnya udah terkenal tempat prostitusi, dan saya di situ jaraknya hanya 50 sampai 100 meter lah dari kalau itu mah versi langsung gitu ya. Langsung milih, kalau saya online. Oke. Gitu. Nah, setelah itu manggil kita pengajian biasa, sholawatan, hanya beberapa orang. Nah, habis di situ ada satu yang bikin benar di malam kelima bang, di malam kelima nih, yang bikin saya mikir itu udah harus waktunya berhenti saya. Berhenti maksudnya? Stop dari kerjaan kayak gini? Iya. Oke. Stop dari kerjaan ini. Saya mikir udah ada pemikiran ke situ, dikarenakan setelah mereka panik. Mereka panik dikarenakan terus bukan panik lah istilahnya, gelisah lah ya. Ya, karena topik pembicaraan setiap hari itu aja. Jadi nggak tenang gitu. Iya, nggak tenang. Dan gangguan ada terus. Oke. Ketika tidur saya mimpiin almarhum tersebut. Ketemu dalam mimpi. Oke. Ketemu dalam mimpi, saya nggak bakalan pergi. Dia bilang saya nggak bakalan pergi sebelum waktunya saya pergi. Oke. Di situ di tidur saya kerasanya itu ngap bang, mau bangun nggak bisa. Jadi kayak, tapi saya nggak tahu ya, orang yang kena rep itu nggak tahu. Oh, rep-repan yang kayak ketiban gitu ya? Kayak ketiban, nggak tahu, saya belum pernah. Tapi itu rasanya kata orang sih ngap atau apa. Mungkin itu yang saya rasain. Saya ingat gitu, saya bangun, tapi saya nggak bisa napas, nggak bangun, nggak bisa gitu. Setelah mimpi itu. Oke. Setelah mimpi itu nggak bisa. Nah, habis itu anakan saya sama temennya
dia berpikir dia ngomong ke saya itu untuk gimana kalau misalkan kita keluar kota, Pindah dari situ. Itu di hari ke-6 bang. Hari ke-6. Di hari ke-6 kata saya jelasin lah langsung mimpi saya semalam itu ke mereka itu. Dia nggak bakalan pergi sebelum waktunya pergi, kata saya. Terus kalau misalkan kita pergi kemanapun, apalagi kalau kita keluar kota, otomatis kita harus sewa hotel. Iya. Beda dengan kosan. Kalau misalkan lu sewa hotel kagak dapet tamu, otomatis duit yang ada lu harus pakai bayar hotel. Iya, malah makin rugi. Iya, malah makin rugi, lu malah makin sengsara di sana. Karena gue yakin lu pasti dapat tamu ketika udah waktunya. Oh, gue yakin di situ. Berarti ini selama dia ngikutin itu nggak akan pernah dapat tamu. Mungkin ya di situ. Oke. Karena yang saya rasakan iya. Oke. Gitu. Yang saya rasakan iya itu di hari ke-6. Akhirnya di hari ke-7 itu jam habis maghrib kalau nggak salah bang. Habis maghrib saya kayak cium bau melati gitu bang. Oh iya. Di kosan. Karena saya udah tidur lagi di situ kan. Semenjak pengajian itu saya udah tidur lagi di kamar yang itu. Oke. Bekas kejadian itu. Karena saya nanyalah ke anakan saya, lu cium wangi nggak? Wangi melati? Enggak. Oh mungkin itu gua aja. Mungkin itu suges gue lah gitu, halusinasi gua. Nah terus dia bilang, emang nyium apa? Ya melati, wangi banget ini aja kata saya. Enggak. Dah di situ nggak apa-apa lah kata saya, dihiraukan itu lah, dihiraukan. Masih nggak dapet tamu bang sampai jam 11 malam. Oke. Sampai jam 11 malam akhirnya dia itu si anakan saya tuh nangis. Nangis bang ya. Nangisnya karena nggak ada tamu? Iya. Oke. Nangis karena nggak ada tamu. Ini gimana tuh? Bentar lagi bayar kosan, segala disebutin. Sedangkan saya nggak dapet tamu atau saya harus gimana? Kata dia. Seta-seta. Bismillah aja lah. Bismillah aja. Iya, Bismillah aja lah. Bener serius. Iya, oke. Ada loh di ketika kondisi kayak gitu saya bilang seperti itu. Iya. Bismillah aja lah gitu. Nah, setelah nggak lama dari omongan itu bang, dia yang bilang ke saya, ada yang bisikin tadi. Ada yang bisikin tadi. Bisikin kenapa? Terima kasih 3 kali bang. 3 kali? Di telinga dia. Oke. 3 kali. Nah, ya terus kata saya, gue harus gimana lagi, nggak tahu gue, udah bingung. Kalau lu takut ya gue juga takut. Iya. Jangankan lu katanya, gue juga yang kata kasarnya di sini nahan sebenarnya gue udah pengen berhenti gitu. Gue langsung jujur di situ, gue udah capek gini kata satu, gue udah pengen berhenti kata satu. Mungkin memang udah saatnya gue harus berhenti di sini. Nggak lama di situ, selang 15 menit dapat tamu bang. Setelah kejadian terima kasih itu, oke. Dengar terima kasih itu. Dia ngomong dia cerita ke saya terima kasih itu, nggak lama langsung dapat tamu satu. Di situ saya ngerasa, oh jawaban yang dia omongan yang dia kasih ke saya, dia nggak bakal pergi sebelum waktunya pergi, mungkin ini terjawab, dia udah pergi. Jadi di hari itu terakhir kali dia ada di tempat kalian tuh? Mungkin di situ. Nah di situ saya langsung nggak banyak bicara. Di situ saya udah langsung fokus kerja. Rame bang. Balik lagi akhirnya, rame kayak semula. Rame kayak semula. Dan kalian nggak berpikir untuk pindah dari lokasi itu nggak? Masih di situ juga?
Kalau untuk berpikir ke situ enggak, tapi saya pribadi itu langsung di waktu begitu dia rame, saya posisi saya besoknya saya langsung berhenti. Nggak ngejokiin dia lagi? Enggak. Di situ saya langsung stop bang. Setelah rame saya ngasih, kalau nggak salah saya ngasih 8 bang. 8 tamu? Dari jam 12 sampai adzan subuh. Oke. 8 tamu ngasih ke dia. 8 tamu. Kasarnya ya lumayan lah buat bekal dia gitu. Iya. Dia mau pindah mau itu saya udah masa bodoh karena saya udah benar-benar ketakutan di situ. Itulah yang bikin saya berhenti jadi mucikari. Dan itu hari terakhir lo Hari jadi jokinya lah gitu ya, jadi mucikarinya gitu ya. Iya. Dan sampai detik ini udah nggak pernah. Udah nggak pernah lagi. Wow. Gila, perjalanan hidup lu gila juga ya. Dan gue baru ini nggak tahu ya, mungkin teman-teman di rumah mungkin pernah ada pengalaman yang sama. Biasanya kan kalau yang kita tahu ya, prostitusi kayak gini tuh yang rentan sekali untuk menjadi korban meninggal dunia adalah si ceweknya. Si ceweknya. Dari gua kuliah dulu udah banyak tuh kejadian cewek-cewek yang tewas gara-gara tamunya. Dulu ada di Tebet 15C apa 16C, gue lupa. Dulu ada kejadiannya. Terus baru-baru ini di Bandung apa di mana gitu juga ada kejadiannya. Ya, dan kalau ini justru ini baru pertama kali gue dengar meninggal si cowoknya, dan karena jantungan ya. Betul. Adrenalin, adrenalin nggak sih, apa sih sebutannya? Kayak orang kalau misalkan lagi berhubungan badan gitu kan biasanya menggebu-gebu banget kan. Jantungnya mungkin terlalu nafsu bang. Tapi itu sampai detik ini keluarganya nggak tahu dia meninggal karena itu. Nggak tahu. Mungkin ya, tapi saya udah nggak ada kabar. Udah nggak ada kabar. Nggak pernah coba nyari tahu juga gitu nggak? Wah nggak. Orang Bandung juga? Enggak, orang luar. Orang luar Bandung lah, salah satu kota lah gitu ya. Salah satu kota, ya itu. Kejadian tahun berapa ya? 2022. Baru-baru ini? Baru-baru bang. Baru-baru. Boleh tahu nggak Bandung mana? Boleh. Oke. Bandung mana ya? Iya, Bandung daerah mana? Kabupaten bang. Bandung Kabupaten? Iya. Sampai detik ini si cewek itu masih lanjut bekerja sebagai seorang itu? Dia masih? Nggak ada rasa trauma gitu? Mungkin belum ada batu loncatan dia. Belum ada buat pilihan kerjaan lain ya? Betul. Tapi masih berhubungan? Masih ada sering berkabar? Kalau konteks saya hello aja paling bang. Hello aja. Karena kalau misalkan cewek seperti itu susah bang. Susah. Karena dia terkecuali kalau misalkan dia dapat kerjaan yang penghasilannya lebih dari kerjaan sebelumnya. Minimal nutup kebutuhan dia lah ya. Betul. Kalau enggak dia akan begitu terus. Betul. Saya juga sebelum kemarin berhenti, saya dari belakang-belakang udah coba-coba berhenti bang. Udah coba-coba berhenti gitu ya. Dikarenakan kalau dulu itu mungkin belum pernah ketemu seperti kayak gitu. Iya, kasus yang hanya berhenti ya, kepengen aja capek karena kerja kayak gitu kita nggak pernah ketemu sama matahari bang. Oh iya. Meskipun itu kerjanya malam, tapi kita nggak pernah ketemu sama matahari. Ya iyalah, kalau kerja malam nggak ketemu matahari dong. Enggak, maksudnya tuh kita setiap harinya gitu. Oh iya. Begitu bangun tidur, itu udah diem di kamar udah ngepus. Makan aja kan kita. Iya. Makan juga paling di online bang. Online ya. Iya. Langsung. Pokoknya di kamar aja di kamar. tuh. Jadi saya keluar kamar itu, kalau misalkan saya ada tamu, itu kan biasanya semalam. Oh iya. Dapatnya. Tapi pernah ada nggak sih tamu yang rese banget yang sampai kalian harus ribut gitu? Banyak bang. Banyak. Bahkan yang tadi abang ceritain itu, tapi itu bukan di anakan saya, itu di kawan sahabat saya. Yang kasus pembunuhan wanita cewek BO di Bandung, itu teman saya bang. Oh kamu kenal juga? Kenal. Itu salah satu teman saya. Dan dulu saya pernah satu rombongan dengan mereka. Oh iya. Iya. Tapi mereka sampai sekarang masih lanjut. Mungkin ya. Setelah kejadian itu juga. Kalau misalkan teman sayanya enggak, karena dia kan udah jadi DPO bang. Karena? Karena ceweknya terbunuh. Karena dianggap ini ya, mengeksploitasi kan tadi ya. Dia joki nih. Dia joki, ceweknya terbunuh, dia lari. Oh. Gitu bang. Tapi si pelaku udah ketangkep kan? Pelaku udah ketangkap, cuman polisi tetap aja ngejar sih. Iya. Ini jokinya itu korbannya anak di bawah umur ya?
Enggak. Udah dewasa. Udah termasuk ke dewasa. Ya? Kalau misalkan dewasa banget enggak sih. Masih belasan tahun tapi udah cukup umur lah. Ini aplikasi hijau kan? Iya, OpenBW aplikasi hijau kan? Betul, Iya. aplikasi hijau. Ini banyak juga nih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya kawan-kawan ya. Karena ya pekerjaan ini juga lo tekuni karena lo merasa kayak fresh money, easy money, uangnya tuh kayak cepet banget gitu ya. Betul bang. Dan itu memang sebesar itu perputaran uangnya di sana. Iya banget bang. Makanya sekarang kalau kita lihat anak-anak SMP, SMA, cewek-cewek itu udah banyak yang terjun ke jadi kayak gini. Iya. Dan gue lihat udah bukan lagi sebuah hal yang tabu, udah nggak ada rasa malu, udah jadi kayak lifestyle gitu. Betul bang. Jadi kemanapun kita ngelangkah sekarang pasti ada kalau buka aplikasi hijau itu. Oh ya? Iya. Termasuk daerah-daerah yang mungkin terpencil pun itu pasti ada. Selagi di tempat di lokasi itu ada kosan. Oh gitu. Iya. Sorry nih, kita nggak perlu nyebut daerahnya. Kalau daerah yang berpegang teguh pada syariat, kemungkinan ada nggak? Kemungkinan. Karena Ada orang itu nggak lihat syariat apa orang itu nggak lihat suasana. Bahkan orang seperti itu ngejarnya itu yang belum pernah disentuh sama wanita yang bookingan, lain. yang lain. Berarti bisa jadi di daerah tersebut adanya pendatang kali ya. Pendatang datang ke sana buat Betul. Ini ya apa sih sebutannya kayak apa tadi terbang ya. Oke. Dia eksplorasi lah di tempat itu ya. Explore jadi dia. Jadi ya kebanyakan sama sih. Jadi ketika di situ ada saya bookingan, ya itu dia bukan orang asli, pasti pendatang. Pendatang nggak mungkin kalau orang aslinya dia buka di situ, paling dia keluar. Lo masih punya foto ini nggak sih? Foto lokasi di kosan lo yang lama itu mungkin ada? Gue nggak akan tampilin sih, gue cuma penasaran, pengen lihat. Masih ada nggak kira-kira? Kalau fotonya bukan di HP ini bang. Oh, bukan di HP yang buat kerja itu? Iya. Oke. Kayaknya udah setahun tahun lalu bang. ya? Iya. Oke. Pengen lepas gitu. Pengen lepas ya. Kalau mungkin kalau di Facebook bisa lantar di. Oh, kemungkinan di Facebook masih ada, ya, gitu ya. Oke, tapi boleh ditampilin, jangan lah. Janganlah. Jangan, nggak usah. Dia aja pakai topeng nih. Tadi dia rada ragu mau buka aja apa enggak gitu ya. Betul. Karena mikirnya kan lo udah tobat juga, itu kan udah masa lalu. Cuman mikirin keluarga ya takutnya ya. Betul. Nah itu pun ya terlambat laun. Saya pasti buka. Buka ya. Pasti buka lambat laun. Pasti Ini kan menurut gue ini sebuah pelajaran juga. Ibaratnya kita belajar, kita nih yang mendengar cerita ini, kita belajar dari pengalaman orang lain, gak ada salahnya ketimbang kita yang harus mengalami kan gitu. Betul. Gitu. Dan ya, thank you banget ya, lo udah berbagi cerita di sini. Sama-sama bang. Ini informasi yang menurut gue ini baru pertama kali gue dengar. Gue sebelumnya belum pernah mendengar cerita kayak gini dan ini bikin gue bener-bener shock banget. Makasih Cil sudah datang ke sini. Sama-sama. Dan berbagi. Sehat-sehat terus. Semoga Amin. tobatnya berkah. Amin. Terus menerus tidak kembali ke jalan yang Amin bang. gelap tersebut ya. Amin. Makasih teman-teman sudah nonton episode kali ini dari Kamar Jerry Podcast. Buat kalian yang punya cerita-cerita menarik juga, cerita-cerita horor, cerita-cerita kejadian yang tidak biasa kayak gini, kalian boleh kirimkan cerita kalian ke alamat email ini. Kalau kalian bersedia untuk diundang, nanti gue bakal undang kalian ke podcast ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.